Saya akan menjelaskan tentang korupsi dan pencucian uang. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Faktor yang mempengaruhi korupsi yang pertama faktor individu, yakni individu yang bersifat tamak. Kemudian moral yang lemah menghadapi godaan dan gaya hidup yang konsumtif. Faktor yang kedua adalah lingkungan. Ada 4 macam. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Kemudian aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Dampak korupsi berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian bisa menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara yang kaya akan sumber daya alam. Jika pemimpinnya korupsi, maka akan jatuh miskin. Sebagai masyarakat, kita wajib membangun sikap anti korupsi. Yang pertama, dengan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis, dan hubungan bertetangga. Kemudian yang keempat, melaporkan pada penegak hukum jika kita menjadi korban tindak pidana korupsi. Money laundering, yaitu upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Dampak negatif dari pencucian uang diantaranya merongrong sektor swasta yang sah. 2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan. 3. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. 4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. 5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Yang keenam, risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi. Kemudian yang 7, merusak reputasi negara. Dan yang kedelapan, menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Secara umum ada 3 tahapan money laundering. Yang pertama, penempatan atau placement. Kemudian yang kedua, pemisahan atau layering. Kemudian yang ketiga, penggabungan atau integration. Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan antara lain membangun kesadaran anti pencucian uang dengan meningkatkan integritas dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Analisis isu kontemporer selanjutnya yang akan saya bahas adalah narkoba dan proxy war. Narkoba adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 golongan, psikotropika menjadi 4 golongan, dan zat adiktif lainnya menjadi 3 jenis. Dalam sejarahnya, upaya tindak pidana narkoba selalu memiliki perubahan. Ada instruksi presiden dan undang-undang hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjadi dasar BNN vertikal. Dengan undang-undang ini, BNN mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan. Dalam upaya membangkitkan kesadaran anti narkoba, BNN terus meningkatkan intensitas dalam upaya penyelamatan bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan pengedaran narkoba melalui program P4GN, yaitu Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, yang melibatkan seluruh elemen bangsa melalui masyarakat dan negara. Mari kita bantu pemerintah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya narkoba. Analisis isu kontemporer selanjutnya adalah proxy war. Proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Proxy war memanfaatkan persiapan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepemilikan dan kepentingan teritorial lawannya. Ancaman proxy war ini sangat berbahaya. Perang ini bisa dikatakan menakutkan karena musuh tidak pernah kita ketahui. Proxy war di Indonesia pernah terjadi dalam beberapa bentuk, contohnya gerakan separatis. Oleh sebab itu, kita harus selalu membangun kesadaran diri anti proxy war dengan mengedepankan kesadaran bela negara melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang
dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas hidup atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Ada 4 tipe teroris yang beraksi di dunia. Yang pertama ialah left-wing teroris atau teroris sayap kiri. Ialah kelompok yang menjalin hubungan dengan gerakan komunis. Yang kedua adalah right-wing teroris atau teroris sayap kanan, di mana kelompok ini menggambarkan bahwa mereka terinspirasi dari fasisme. Yang ketiga adalah etnonasionalis atau biasa disebut dengan teoris separatis. Ialah gerakan separatis yang mengiringi gelombang dekolonialisasi. Dan yang terakhir adalah religious or scar teroris, di mana teroris ini mengatasnamakan keagamaan untuk menjalankan aksinya. Kita lanjut ke radikalisme. Radikalisme merupakan sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ciri-ciri sikap dan paham radikalis ada 4. Yang pertama adalah tidak toleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua adalah fanatik, yaitu sikap yang selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Yang ketiga adalah eksklusif, di mana sikap ini membedakan diri dari umat pada umumnya. Yang keempat adalah revolusioner atau cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Ada 3 pencegahan tindak pidana terorisme. Yang pertama adalah kesiapsiagaan nasional, yang kedua adalah kontraradikalis, dan yang ketiga adalah deradikalisasi. Kejahatan mass communication. Mass communication adalah komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Adapun jenis-jenis media massa adalah: pertama, media cetak seperti surat kabar atau koran, majalah, buletin, dan sebagainya. Kedua, ada media elektronik seperti radio dan televisi. Ketiga, media online seperti website, blog, portal berita, dan media sosial. Beberapa jenis kejahatan yang paling sering terjadi melalui komunikasi massa adalah cybercrime, hate speech, dan hoax. Masing-masing memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap publik. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pelakunya pada umumnya harus menguasai teknik komputer, algoritma, pemrograman, dan sebagainya, sehingga mereka mampu menganalisis sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak, dan mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Biasanya sasaran hate speech mengarah pada isu-isu sempit seperti suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual, etnik, hingga gender. Ujaran-ujaran disampaikan pun biasanya sangat bias dan tidak berdasarkan data objektif. Kecenderungannya adalah untuk melakukan penggiringan opini ke arah yang diinginkan. Hoax adalah berita atau pesan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau kita sebut palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Demikian video tentang isu-isu kontemporer. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.